Roma 258 Masehi. Seorang diakon muda menghadapi pilihan terbesar dalam hidupnya. Penganiayaan Valerian mengguncang gereja di seluruh Kekaisaran Romawi. Namun, kisah itu bermula jauh dari Roma di tanah Hispania. Seorang pemuda bernama Laurentius bertumbuh dalam iman, kerendahan hati, dan semangat melayani. Di sanalah ia bertemu Imam Sixtus, seorang gembala bijaksana yang membimbing panggilannya untuk melayani Kristus. Bersama Sixtus, ia berangkat menuju Roma untuk melayani gereja, tanpa mengetahui apa yang menantinya. Ketika Sixtus diangkat menjadi paus, Laurentius dipercaya menjadi salah satu dari 7 diakon gereja Roma. Ia melayani umat dan seluruh karya kasih gereja. Ia dipercaya mengelola harta gereja, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan demi melayani sesama. Dengan penuh kasih, Laurentius membagikan bantuan kepada kaum miskin dan mereka yang menderita. Baginya, kekayaan sejati gereja bukanlah emas, melainkan kasih yang diwujudkan melalui pelayanan kepada sesama. Namun, kedamaian tidak berlangsung lama. Penganiayaan terhadap gereja mencapai puncaknya di Roma. Dalam keheningan katakombe, umat berkumpul merayakan Ekaristi bersama Paus Sixtus. Tiba-tiba, tentara Romawi menyerbu dan menangkap Paus Sixtus beserta para diakonnya. Laurentius berlari mengejar gurunya, memohon agar tidak ditinggalkan seorang diri. Paus Sixtus menubuatkan bahwa 3 hari lagi Laurentius akan menyusulnya. Sebelum berpisah, ia mempercayakan harta gereja untuk dibagikan kepada mereka yang paling membutuhkan. Tak lama kemudian, Paus Sixtus menyerahkan hidupnya sebagai martir demi Kristus. Prefek Roma memerintahkan Laurentius menyerahkan seluruh harta gereja dalam 3 hari. Namun, selama 3 hari berikutnya, ia membagikan semuanya kepada kaum miskin di seluruh penjuru Roma. 3 hari kemudian, ia kembali dengan membawa mereka yang selama ini dilayaninya. Dengan tenang, ia berkata, "Inilah harta gereja yang sejati." Hi sunt thesauri ecclesiae. Jawaban itu membangkitkan amarah prefek, dan Laurentius pun dijatuhi hukuman mati. Di dalam penjara, Laurentius tetap menguatkan mereka yang putus asa. Dengan damai, ia mempersembahkan hidupnya sebagai saksi setia Kristus hingga akhir. Hingga kini, teladan Santo Laurentius terus menginspirasi gereja untuk mengasihi dan melayani.